Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Taufik Riyad dari kelas PAI 2G dengan NIM 12120202061. Izin mempresentasikan hasil resum materi saya dalam mata kuliah landasan pendidikan, yaitu mengenai landasan ekonomi. Langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai pengertian landasan ekonomi. Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dan dalam bahasa Indonesia, landasan disebut dengan istilah fondasi, yang dalam bahasa Inggris disebut foundation. Menurut S. Wojowasito, landasan dapat diartikan sebagai alas ataupun dapat diartikan sebagai pondasi, dasar, pedoman, dan sumber. Kemudian ada ekonomi, berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti tata atau aturan. Nah, dengan demikian secara sederhana ekonomi dalam pengertian bahasa berarti tata aturan rumah tangga. Menurut KBBI, ekonomi berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan atau keuangan. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran barang, dan konsumsi barang dari jasa. Ekonomi berhubungan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Nah, kemudian menurut Made Pidarte tahun 2007, faktor yang paling menentukan dalam pendidikan adalah dedikasi, loyalitas, keahlian, dan keterampilan pengelolaan dan pendidikan tiap lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan seharusnya mampu menutupi kebutuhan sekolah masing-masing dan tidak harus bergantung kepada pemerintah. Manajemen sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, dan siswa harus mengetahui peran dan tugasnya masing-masing. Tingkat kehidupan sekolah atau perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kondisi ekonominya. Nah, sekolah atau perguruan tinggi yang kaya akan bisa leluasa bergerak menggaji guru atau dosen atau membeli perlengkapan besar, namun sebaliknya untuk sekolah yang miskin akan sulit untuk bergerak. Jadi, landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Asumsi-asumsi yang menjadi pijakan dalam berproduksi dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Landasan ekonomi ini membahas peran ekonomi, fungsi ekonomi dan produksi, dan efisiensi dan efektivitas pembiayaan. Landasan ekonomi memberi perspektif tentang potensi-potensi manusia, keuangan, materi persiapan yang mengatur sumber keuangan, dan bertanggung jawab terhadap anggaran pembelajaran. Kemudian ada tentang urgensi ekonomi sebagai landasan pendidikan, yaitu dengan adanya pendidikan, sumber daya manusia menjadi lebih siap menghadapi dan lebih cepat memahami perubahan yang ada di dunia kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu penduduk negara, maka akan mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonominya. Perkembangan pengetahuan manusia sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi. Selain itu, usaha-usaha yang akan dicapai melalui proses pendidikan, terutama pendidikan formal, senantiasa melibatkan aspek ekonomi. Kelengkapan sarana, prasarana sangat mempengaruhi prestasi yang akan diraih oleh peserta didik. Untuk melengkapi kebutuhan sarana prasarana, maka dibutuhkan pula dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian ada tentang hubungan dan peran ekonomi terhadap pendidikan. Ekonomi memiliki hubungan dengan pendidikan. Hal itu dikarenakan manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Faktor modal dan kemajuan teknologi disebut sebagai faktor yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, kedua faktor tersebut tidak ditunjang dengan faktor sumber daya manusia. Instrumen utama untuk membangun sumber daya tersebut adalah peningkatan kualitas program pendidikan nasional. Ekonomi mampu mendorong pendidikan berjalan secara efektif dan efisien, sementara hasil pendidikan akan menciptakan manusia yang memiliki kualitas sehingga mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Fungsi ekonomi dalam pendidikan bukan untuk mengembangkan dan mendapatkan keuntungan, melainkan untuk menunjang kelancaran proses pendidikan.
Ekonomi pendidikan fungsinya sama seperti sumber-sumber pendidikan seperti guru, kurikulum, alat, peraga, dan sebagainya untuk mensukseskan misi pendidikan yang kesemuanya bermuara pada perkembangan anak didik. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat.